Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini sesuai dengan apa yang disiapkan mahasiswa adalah antihistamin dan obat susunan secara pusat ya. Harusnya ada pretest tapi mungkin belum ada karena yang kemarin juga belum pakai pretest ya. Untuk menyingkat waktu, karena ini waktunya 100 menit dibagi 2, 50 menit tiap presentasi dan tanya jawab. Nah, silakan yang pertama akan tampil siapa? Sudah jadi co-host belum? Agar bisa share screen. Silakan. Share screen ya, Pak? Ya, silakan. Miss Rina. Bocor, bocor. Ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi wabarakatuh. anggota kelompok kami sebagai berikut. Presentasi yang akan kami lakukan yaitu modifikasi obat antihistamin H1 Azerate. Yang pertama, histamin. Histamin merupakan amino biogenik yang disintesis dari L-histidin oleh dekarboxilase L-histidin yang menggunakan pirodoxal 5 fosfat sebagai kofaktor. Histidin dikasihkan di seluruh sel dalam tubuh. Histamin merupakan neurotransmitter dan dapat memberikan efek biologisnya melalui 4 jenis reseptor yang nantinya akan berpasangan dengan protein, yaitu protein rantai 7 transcriber. 4 jenis reseptor, yang pertama ada H1, bekerja terdistribusi dalam sel endotel, otot polos, sumsum adrenal, jantung, dan sistem saraf pusat. Kemudian yang kedua ada H2, bekerja terdistribusi di dalam sel dinding lambung, otot polos vaskular, jantung, dan sistem saraf pusat. Yang ketiga ada H3, terletak di ujung syaraf pusat dan perifer dari membran presinaptik. Fungsinya menghambat pelepasan sintesis histamin. Yang keempat ada H4, ditemukan di usus halus, limpa, tiroid, dan sel imunokompeten. Reseptor ini terkait dengan pengaturan sistem. Dan ada mekanisme histamin. Nantinya zat pemicu alergi atau alergen masuk ke dalam tubuh dan berikatan dengan imunoglobulin. Kemudian menangkap antigen dan memicu pelepasan histamin menuju target. Pelepasan histamin menuju target memicu pelepasan asam lambung, kontraksi dari saluran pernafasan, dan rasa gatal.
Kemudian ada antihistamin. Antihistamin atau disebut antagonis histamin adalah zat yang dapat mengurangi atau menghalangi efek histamin terhadap tubuh dengan jalan memblokir reseptor histamin. Antihistamin H1 diklasifikasikan lebih lanjut menurut agen generasi pertama dan kedua. Antihistamin H1 generasi pertama lebih mudah melewati sawar darah otak ke dalam sistem saraf pusat. Sedangkan antihistamin H1 generasi kedua tidak. Obat generasi pertama akan mengikat reseptor histamin 1, sentral dan perifer. Sedangkan obat generasi kedua secara selektif mengikat reseptor histamin 1 perifer. Kami menggunakan azelastine sebagai antihistamin H1. Azelastine merupakan antihistamin H1 pada generasi kedua. Mekanisme kerjanya yaitu setelah paparan alergen, ikatan silang reseptor imunoglobulin E pada sel mas menghasilkan pelepasan histamin yang mengikat reseptor H1 dan berkontribusi terhadap gejala alergi. Nantinya azelastine akan menghambat aktivitas dari pelepasan histamin dengan berkompetisi mengikat reseptor H1. Sediaan azelastine sendiri umumnya digunakan dalam bentuk nasal spray. Kemudian sebagai berikut judul jurnal acuan kami untuk penerbitannya yaitu 2023. Lalu untuk tujuan penelitian yaitu memodifikasi senyawa obat turunan azelastine atau antihistamin H1 dengan turunan quinolonnya dengan efek samping dan toksisitas lebih rendah, efektivitas lebih baik, serta sifat fisikokimia obat yang meningkat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, latar belakang. Diketahui bahwasanya berbagai macam mediator seperti histamin, prostaglandin, leukotrion, kinin, dan interleukin itu terlibat dalam patogenesis alergi asma. Maka dari itu diperlukan berbagai macam kombinasi obat dengan obat golongan antihistamin dengan reseptor leukotriene antagonis, reseptor sortaktin beta-2 adrenergic agonis, nasal kortikosteroid telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam penanganan gejala asma. Obat antihistamin yang dipilih yaitu azelastine sebagai antihistamin H1 itu dapat mengurangi dosis dari kortikosteroid pada pasien asma tanpa penurunan fungsi paru. Selanjutnya dari struktur azelastine ada dari hasil modifikasi dengan turunan quinolon karena turunan quinolon memiliki berbagai macam aktivitas biologis di mana salah satu aktivitasnya yaitu sebagai penanganan untuk alergi asma karena memiliki aktivitas sebagai bronkodilator. Maka bagian dari azelastine yaitu futalazinon diubah secara bioisosterik dengan quinolon dan juga untuk N-metilazepin akan digantikan dengan aminosiklik seperti pyridin dan piperazine karena gugus-gugus ini merupakan inti heterosiklik yang paling banyak dicari sebagai pengembangan kandidat obat baru seperti piperazine nukleus itu ditemukan banyak obat di pasaran seperti cetirizine dan oxatomid yang juga digunakan sebagai obat antihistamin. Kemudian dua dari struktur ini adalah struktur hasil substitusi tadi dari quinolonnya. Ada yang dengan di sebelah kiri dengan pyridin dan yang sebelah kanan itu dengan piperizin. Untuk yang struktur disubstitusikan dengan pyridin, R-aksen di kiri atas atau posisi ke-6 dari cincin quinolon itu bisa diganti dengan berbagai macam substituen seperti substituen elektronegatif, yaitu ada F, Cl, dan Br. Ada juga bisa dengan H dan CH3. Kemudian untuk yang disubstitusikan dengan piperizin, R1 bisa digantikan dengan fenil, etil, klorofenil, dan lain-lainnya. Selanjutnya, dari beberapa kemungkinan senyawa hasil substitusi yang disintesis, senyawa 26C ini diketahui memiliki kemampuan yang paling tinggi dalam presentasi penghambatan histamin sebagai agen antihistamin H1, yaitu sebesar 19%. Nah, ketika substituen negatif seperti klorin, dan bromin ditempatkan pada posisi ke-6 dari cincin quinolon, terjadi peningkatan signifikan pada komponen inhibisi, yaitu dari 19% menjadi 52%.
Senyawa yang memiliki gugus kloro pada posisi ke-6 ini atau senyawa 26C merupakan senyawa yang paling kuat dalam seri ini dengan nilai inhibisi sebesar 52%. Dan aktivitasnya secara signifikan dapat dibandingkan dengan azelastin yang digunakan sebagai obat pembanding. Selanjutnya, jika kita lihat dari tabel 3, senyawa 26C ini memiliki permeabilitas sawar darah otak atau BBB yang lebih rendah dibandingkan dengan senyawa 28A, yaitu sebesar minus 0,197 untuk senyawa 26C dan 0,094 untuk senyawa 28A. Menurut Liu et al. 2018, senyawa dengan permeabilitas BBB yang lebih tinggi akan lebih mudah menembus sawar darah otak, yang bisa menyebabkan efek samping pada sistem saraf pusat seperti sedasi, pusing, atau gangguan neurologis lainnya. Selanjutnya, senyawa 26C ini hanya menghambat sebagian kecil enzim CYP, yaitu enzim CYP450 2C9. Sementara itu, senyawa 28A menghambat lebih banyak enzim termasuk CYP450 2C9, 2C19, dan 3A4, yang beresiko menyebabkan interaksi obat-obat karena banyaknya obat yang dimetabolisme oleh enzim-enzim ini. Secara keseluruhan, senyawa 26C ini memiliki potensi yang lebih rendah untuk menyebabkan efek samping terkait penetrasi ke sistem saraf pusat dan gangguan metabolisme obat lain. Hal ini membuat senyawa 26C menjadi kandidat yang lebih aman untuk pengembangan obat dibandingkan dengan senyawa 28A. Baik, selanjutnya untuk modifikasi senyawa dari kelompok kami yang kami usulkan. Di mana kita tadi sudah lihat sebelumnya di tabel bahwa senyawa 26C itu memiliki beberapa keunggulan. Namun senyawa 26C itu masih memiliki beberapa hal yang perlu kita perhatikan, di mana dia itu terdapat beberapa kekurangan yang kita fokuskan di sini sebagai alasan modifikasi senyawa kami. Nah, untuk di sini yang pertama, di situ kalau kita lihat pada tabel sebelumnya tadi bahwa masih terdapat penghambatan pada enzim CYP450 2C9, di mana adanya penghambatan atau sifat inhibitor dari enzim tersebut dapat menyebabkan adanya interaksi farmakokinetik ketika digunakan kombinasi dengan obat-obat lain. Ini akan menyebabkan obat lain itu memberikan konsentrasinya meningkat, terus bahkan durasinya lebih lama, bahkan bisa menimbulkan efek toksik gitu. Terus alasan modifikasi yang kedua itu 26C memang sudah memiliki permeabilitas PBB yang lebih rendah sehingga cenderung memberikan efek SSP seperti sedatif dan kantuk, pusing yang memang lebih rendah. Nah, tapi hasil modifikasi kami itu akan menghasilkan efek non-permeabilitas yang sedikit lebih tinggi daripada senyawa 26C ini sendiri. Nah, untuk pemilihan gugus mungkin bisa dilihat bahwa kami merubah gugus amida itu menjadi gugus ketoamida. Nah, alasan pemilihan gugus ini didasarkan pada penelitian dari Basser et al. Yang dilakukan pada 2016 yang mengatakan bahwa penghambatan CYP dia itu akan meningkat seiring dengan peningkatan lipofilisitas dari suatu senyawa. Selain itu juga didukung oleh penelitian Cornelissen pada tahun 2023 yang mengatakan bahwa senyawa yang tidak menembus BBB cenderung akan memiliki sifat hidrofilisitas, jumlah hidrogen bond donor, dan jumlah hidrogen bond reseptor yang jauh lebih tinggi, serta topologi polar surface area yang lebih besar. Nah, terus untuk kaitan antara lipofilisitas dengan enzim CYP, ketika suatu senyawa bersifat lipofilisitas, maka dia itu akan lebih mudah menembus sel-sel hati di mana enzim CYP tersebut berada. Nah, penembusan tersebut dapat meningkatkan ikatan dengan situs aktif enzim tersebut, sehingga nanti enzim tersebut akan terhambat untuk memetabolisme obat-obat lainnya, yang nanti ketika digunakan kombinasi obat, dikhawatirkan dapat timbul efek toksik dari obat lain. Untuk kaitan lipofilisitas dengan BBB, senyawa yang lebih lipofil cenderung bisa lebih menembus sawar darah otak sehingga nanti dapat menimbulkan efek-efek yang berkaitan dengan sistem saraf pusat seperti kantuk, pusing, maupun efek sedatif lainnya. Nah, perubahan gugus amida menjadi gugus ketoamida ini, dia itu akan meningkatkan jumlah ikatan hidrogen yang nantinya dia itu akan meningkatkan sifat hidrofil dari suatu senyawa. Di mana untuk senyawa amida sendiri, dia itu mempunyai 3 ikatan hidrogen yang terdiri dari 1 hidrogen bonding donor dan 2 hidrogen donor aseptor. Nah,
Untuk senyawa modifikasi dari kelompok kami, dia itu menghasilkan 4 ikatan hidrogen terdiri dari 2 hidrogen bonding donor dan 2 hidrogen bonding akseptor. Sehingga dengan penjumlahan ikatan hidrogen ini, penambahan gugus keto di tengah ini dapat meningkatkan jumlah ikatan hidrogen pada senyawa modifikasi kami. Next. Baik, selanjutnya di sini ada uji farmakokinetik, di mana kami itu menggunakan website dari PreAdmed. Nah, untuk di sini bisa kita lihat ya bahwa dari nilai blood-brain barrier-nya, di mana nilai dari senyawa 26C memiliki nilai negatif 0,197, sedangkan nilai senyawa modifikasi itu mencapai -1. Di mana kalau kita sudah dijelaskan mungkin tadi sebelumnya oleh teman saya bahwa semakin rendah nilai BWB, maka kemampuan untuk menembus sawar darah otak itu akan semakin rendah, sehingga efek-efek sedatifnya juga bisa dikurangi, seperti itu. Terus kemudian untuk klasifikasinya sendiri itu ada menurut Max et al. Tahun 2005 menyatakan bahwa nilai log BBB yang kurang dari yang lebih besar dari 0,3 dapat menembus sawar darah otak, sedangkan nilai yang kurang dari -0 itu 0,1, di mana dia itu dapat memiliki penetrasi yang lebih rendah terhadap sawar darah otak. Nah, selanjutnya bisa kita lihat juga ya dari sifat inhibitor terhadap enzim CYP, di mana untuk sifat inhibitor dari CYP sendiri, untuk yang 26C dia itu masih memiliki sifat inhibitor terhadap 2C9, sedangkan untuk yang senyawa modifikasi itu dia itu bersifat non-inhibitor, sehingga dengan ada sifat non-inhibitor ini diharapkan mampu ketika adanya penggunaan kombinasi obat pada multipatofisiologi tidak timbul efek toksik. Nah, selanjutnya itu ada sifat tambahan dari yang dia itu human intentional absorption dan sel SACO2, di mana nilainya itu mungkin sedikit lebih tinggi ya kalau kita lihat dari dari senyawa 26C ini, sehingga ini menunjukkan bahwa adanya penyerapan yang lebih baik dibandingkan dengan senyawa 26C. Nah, untuk kami sendiri di sini kami itu tidak menggunakan uji Lipinski, karena memang sediaan yang kami gunakan adalah sediaan spray, sedangkan untuk uji Lipinski itu digunakan untuk menentukan apakah obat aktif jika digunakan secara oral. Bahkan penelitian dari Young dan Mark tahun 2010 juga menjelaskan bahwa aturan 5 Lipinski ini tidak bisa digunakan untuk memprediksi kandidat obat non-oral, terutama untuk rute inhalasi dan transdermal. Uji modifikasi selanjutnya itu pada uji toksisitas. Di sini kami menggunakan website PreAdmed untuk mengetahui hasil toksisitas pada senyawa modifikasi yang kami buat. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui apakah senyawa modifikasi memiliki potensi karsinogenik atau tidak. Karsinogenik ini artinya adalah zat atau senyawa yang dapat memicu atau menyebabkan kanker pada makhluk hidup. Nah, di tabel ini kami memakai tikus dan mencit sebagai hewan uji untuk menentukan apakah senyawa modifikasi kami ini berpotensi karsinogenik atau tidak. Dalam perbandingan hasil uji toksisitas antara senyawa 26C dan senyawa modifikasi, keduanya menunjukkan bahwa senyawa tersebut tidak memiliki sifat karsinogenik atau non-karsinogenik baik pada hewan uji mencit maupun tikus. Artinya senyawa ini aman dan tidak memicu kanker pada hewan uji yang digunakan. Kemudian untuk uji efek samping, kami menggunakan website TAS Online. Tujuan dari ujian ini adalah untuk mengetahui risiko efek samping dari senyawa modifikasi yang agar dapat memprediksi dan mengurangi potensi gangguan pada penggunaan senyawa ini untuk kedepannya. Dalam analisis ini, kami menggunakan parameter PA, probability of activity, dan PI, probability of inactivity. PA menunjukkan kemungkinan senyawa aktif terhadap target biologis tertentu, sedangkan kebalikannya PI menandakan kemungkinan senyawa tersebut tidak aktif.
Dari tabel yang kami lampirkan pada uji efek samping, bisa dinilai nilai PA lebih besar dari PI. Maka senyawa tersebut memiliki resiko lebih tinggi untuk menyebabkan gangguan pada organ atau fungsi biologis tertentu. Nah, dalam tabel uji efek samping yang kami peroleh, nilai PA senyawa modifikasi kami lebih rendah daripada senyawa 26C pada beberapa parameter, yang artinya menunjukkan potensi risiko efek samping lebih rendah dibandingkan senyawa 26C, sehingga resikonya lebih minimal. Selain itu, senyawa modifikasi kami tidak menimbulkan efek nephrotoxicity yang sebelumnya pada senyawa 26C. Selanjutnya, uji molekular docking. Di sini kami menggunakan blind docking dengan website CBDocs. Langkah pertama yang kami lakukan dalam docking adalah menggambar struktur senyawa yang sudah dimodifikasi, kemudian mensubmit struktur tersebut ke CBDocs untuk dilakukan prediksi pada senyawa modifikasi kami. Setelah selesai, kami melakukan analisis terhadap hasil yang didapat. Pada pendockingan senyawa modifikasi, kami menggunakan protein target dengan kode 3RZT, yang kami ambil dari protein data bank yang didasarkan penelitian Tatsuro Shimamura 2011. Dalam uji ini, hasil analisis kami melampirkan perbandingan afinitas yang diukur melalui nilai binding energi. Pada tabel terlihat bahwa azelastine sebagai obat asli memiliki nilai afinitas min 5,512, senyawa 26C memiliki afinitas min 7,600, dan senyawa modifikasi memiliki afinitas nilai min 7,035. Perlu diperhatikan bahwa semakin negatif nilai afinitas, semakin kuat stabil binding atau ikatan antara ligan dengan reseptor, yaitu protein target yang terbentuk. Di sini memang hasil afinitas senyawa modifikasi kami tidak sebaik dengan senyawa B6C, namun masih lebih baik dari obat aslinya, yaitu azelastine, yang menandakan bahwa senyawa modifikasi kami tetap berpotensi sebagai kandidat yang efektif, yang bisa dilihat dari nilai afinitas yang lebih negatifnya. Di sisi lain, kami memang memfokuskan urgensi dari tujuan kami, yaitu dalam menurunkan efek pada modifikasi kami yang kami buat dari senyawa 26C yang barusan kami jelaskan sebelumnya. Ini mengindikasikan bahwa meskipun afinitasnya sedikit lebih rendah, senyawa modifikasi masih bisa menjadi alternatif yang lebih aman. Mengenai protein yang terlibat, seperti yang tertera pada chain A, menunjukkan residu asam amino yang berinteraksi dengan ligan selama proses docking, yaitu W189, H167, W165, V137, V184, dan D186. Ini adalah residu asam amino dari protein target yang berperan dalam membentuk ikatan dengan senyawa ligan dan meningkatkan stabilitas interaksi. Huruf V kemungkinan besar merujuk pada triptofan, H untuk histidin, V untuk valin, V untuk fenilafin, dan D untuk asam aspartat. Setiap asam amino tersebut memiliki karakteristik unik yang memungkinkan interaksi seperti ikatan hidrogen yang berkontribusi pada stabilitas kompleks ligan protein. Pada gambar hasil docking terlihat beberapa garis putus-putus berwarna hijau atau kuning yang menandakan adanya ikatan hidrogen antara ligan dan residu protein. Gugus oksigen O, nitrogen N, atau gugus karbonil pada ligan adalah yang paling mungkin berpartisipasi dalam membentuk ikatan hidrogen dengan residu asam amino. Seperti yang bisa kita amati, yaitu asam aspartat pada bagian D186, histidin H167, treonin T188, dan tirosin Y185, yang meningkatkan stabilitas interaksi. Nah, untuk di sini bagian akhir ada kesimpulan di mana berdasarkan beberapa uji yang kami lakukan ternyata membuktikan bahwa hasil modifikasi senyawa kami itu memiliki efek samping yang lebih mengurangi efek samping daripada senyawa azelastine dan juga senyawa 26C itu sendiri, di mana dia itu dapat mengurangi penghambatan terhadap enzim CYP serta dia itu dapat mengurangi penetrasi terhadap sawar darah otak sehingga dapat mengurangi efek-efek di sistem saraf pusat seperti efek sedatif, kantuk, maupun pusing. Meskipun afinitas dari dari hasil modifikasi kami itu memang sedikit lebih rendah daripada senyawa pembandingnya yaitu 26C, namun masih lebih baik daripada obat aslinya itu azelastine. Sehingga dapat disimpulkan bahwa senyawa modifikasi ini masih bisa memberikan efek terapi yang lebih baik dan juga memberikan efek samping yang lebih sedikit serta dapat dijadikan sebagai kandidat obat yang lebih baik dari azelastine.
Nah, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk presentasi kami. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami. Apakah dari teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan langsung ditanyakan ya. Semoga ini lebih baik dari yang 2 kali ya. Kelas B dan C ya. Kemarin kurang seru, yang nanya karena kurang banyak. Kemudian yang ini lebih banyak. Silakan. Ya, silakan. Permisi Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Pertanyaan untuk kelompok 3. Bagaimana kalian dapat menilai efektivitas senyawa modifikasi dengan menurunkan efek samping dibandingkan dengan senyawa 26C berdasarkan hasil molekuler docking? Ya, silakan. Mungkin kami, apakah ada yang bertanya lagi? Nanti biar kami diskusi dulu. Ya, mungkin boleh, Ika. Oke, izin bertanya. Tadi kan telah disebutkan di uji farmakokinetik kalau misal uh, sitrokrom 2C9 itu kan antara senyawa pembanding kan itu kan dihambat, sedangkan dimodifikasi itu kan non-inhibitor. Nah, efek yang signifikan kan klaimnya aman digunakan bersama obat lain. Nah, contoh obat lain yang aman tuh apa aja? Terima kasih. Mungkin ada lagi? Aku mau nanya Ica. Oh ya, Oke, sebelumnya perkenalkan saya Dita Wulandari. Oke, untuk kelompok 3 mau menanya sedikit. Tadi kan kalian melakukan modifikasi dengan menambahkan gugus hidrofil pada histamin 26C yang udah dimodifikasi dari jurnal sebelumnya. Nah, itu tadi efeknya di target adalah berkurangnya penetrasi dari senyawa histamin modifikasi tersebut terhadap blood-brain barrier. Nah, tapi apakah ada efeknya terhadap penetrasinya sendiri dari usus halus ke pembuluh vaskular ketika dia diabsorb gitu? Apakah berpengaruh terhadap Cmax-nya? Apakah kalian melakukan uji terhadap itu juga atau tidak? Terima kasih. Ya, silakan dijawab dulu, nanti tambah pertanyaan biar tidak lupa. Oke, baik. Kami izin berdiskusi dulu, Pak, sebentar. Baik. Ini kalian di kelas atau di rumah masing-masing ini? Di ruang di kelas, Pak.
Sudah ada jawaban? Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Dika. Untuk menilai efektivitas senyawa modifikasi dengan menurunkan efek samping dibandingkan dengan senyawa 26C berdasarkan hasil molekular docking. Jadi untuk menentukan apakah senyawa modifikasi ini efektif dalam mengurangi efek samping ini, kita harus melihat interaksi spesifik di situs pengikat dan residu protein yang terlibat. Meski afinitas senyawa modifikasinya itu sedikit lebih rendah dibandingkan 26C, nilainya tetap lebih negatif dari azelastine sebagai obat aslinya, dan berarti aktivitasnya masih lebih baik. Artinya perubahan struktur senyawa ini bertujuan untuk mengurangi interaksi dengan residu tertentu yang mungkin menyebabkan efek samping, tanpa terlalu banyak mengurangi afinitasnya ke protein target. Dengan cara ini, kita bisa mengembangkan senyawa yang lebih aman dan punya efek samping yang lebih rendah dibandingkan senyawa 26C asli. Apakah jawaban saya bisa dipahami? Sudah terjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Dika. Sebelum dilanjutkan, saya ingin komentar ya. Jadi kalau molekular docking itu kan sebenarnya didokengkan ke target ya untuk aktivitasnya. Jadi sebenarnya kalau untuk menilai efek samping itu tidak bisa dari efek utama. Dia harus didokengkan juga ke target efek samping. Misalnya efek sampingnya hepatotoksik. Nah, hepatotoksik kenapa? Karena berinteraksi dengan sitokrom P452E1 misalnya. Nah, berarti harus didokengkan ke sana. Jadi tidak bisa kalau misalnya efek analgetik atau antihistamin misalnya dari dokeng antihistamin terus kita menyimpulkan ke efek samping itu sebenarnya agak berbeda ya. Jadi atau dengan software lain. Tapi bukan dengan dokeng, misalnya dengan PKCSM atau apa? ADMET tadi, Swiss ADMET misalnya, itu bisa diketahui misalnya ini hepatotoksik atau enggak gitu lah. Jadi, tapi kalau dokeng itu yang saya tahu itu berdasarkan itu tadi interaksi dengan target. Nah seperti di sini misalnya ada apa itu PA, ada PI, itu kan bukan dokeng kan. Nah jadi harus diluruskan begitu. Ada lagi pertanyaan tadi? Baik, Silakan saya raise izin hand. menjawab pertanyaan Menjawab. yang Oke. kedua tadi. Nah, untuk pertanyaan tadi, tadi kan obat dari yang senyawa 26C dia itu masih menghambat yang CWP 2C9. Nah, efeknya itu gimana? Jadi kalau misalnya beberapa obat kita itu, misalnya kayak kita menggunakan obat tersebut di mana obat tersebut menghambat enzim CWP 2C9, di mana enzim tersebut itu berperan untuk memetabolisme beberapa obat-obatan seperti mungkin kayak di sini ada warfarin yang merupakan antikoagulan maupun yang NSAID. Nah, dikhawatirkan dengan adanya penghambatan enzim tersebut, nanti metabolisme akan terhambat sehingga nanti konsentrasi dari obat-obatan seperti warfarin maupun NSAID itu akan meningkat dalam darah sehingga memperlama durasi obat, bahkan bisa menimbulkan efek toksik. Nah, misalnya saja warfarin itu kan antikoagulan. Ketika dia itu konsentrasinya tinggi, efeknya juga akan tinggi. Nanti dia itu akan menghambat pembentukan pembekuan darah sehingga nanti kan efeknya dia itu bisa jadi terus pendarahan seperti itu. Nah, selanjutnya juga ada NSAID itu dihambat metabolismenya dia itu dihambat, dia itu akan meningkat di darah dan menyebabkan penghambatan dari prostaglandin, di mana dia itu berperan juga untuk sebagai pelindung dari mukosa lambung gitu. Nah, dengan modifikasi ini kami harapkan agar adanya beberapa kombinasi obat, jika ada multipathofisiologi terus digunakan kombinasi obat, diharapkan tidak menimbulkan efek inhibitor terhadap enzim CYP2C9 sehingga
nanti obat-obat tersebut masih bisa digunakan bersamaan dan tidak menimbulkan efek interaksi secara farmakokinetik seperti itu. Apakah menjawab? Menjawab Ica, terima kasih. Baik, masih ada lagi? Oh ya, saya ingin menggarisbawahi ya. Jadi di sini ada uji molekuler dokeng ya. Meskipun SKS kita itu tidak ada prakteknya, dan itu kemungkinan kalian belajar sendiri. Tentu tidak semuanya menguasai ya. Jadi kalau yang aktif bisa nyoba sendiri dokeng, kalau yang tidak aktif ya mungkin nggak punya kompetensi di situ. Jadi harapannya kalau ada zona seperti ini itu dipraktekkan seperti yang dipresentasikan di sini ya. Tadi saya tengok presenternya udah bisa docking tadi ya. Nah, pertanyaan saya itu pada saat docking tadi 3 RZE tadi ya. Ya, siapa tadi yang presentasi? Iya, Ya. Pak. Nah, pertanyaan saya, Anda dockingnya pakai software apa? CBDoc, Pak, yang tertera. Divalidasi enggak targetnya? Ada validasinya enggak? Soalnya itu sebenarnya kita CBDoc itu kan sebagai blind docking. Jadi targetnya tuh sebenarnya kurang spesifik sih. Itu salah satu kekurangan dari CBDoc itu sih, Pak. Sebenarnya 3 RZE itu ada ligannya. Sebenarnya bisa divalidasi itu. Anda kan targetnya 3 RZC ya? Iya. Iya toh? Iya. Jadi coba nanti belajar docking lagi. Oh ya, coba kalau boleh saya share screen coba. Oh, baik Pak. Stop. Oke. Jadi tadi saya ngecek ininya, kode PDB-nya. Nah ini toh 3 RZE ini ya. Kelihatan? Betul Pak, iya. Nah ini toh structure of the human histamine H1 receptor and complex ya. Jadi dia itu sebenarnya ada ligan natifnya, ada obatnya namanya ini ketutup. Nah, namanya doxepin ya, doxepin. Jadi sebenarnya ini bisa divalidasi ya. Nah, karena apa? Karena validasi ini kan apa pentingnya validasi? Nah, jadi dia itu sebenarnya ininya apa? Ligan natifnya ya. Nah, ini ligan natifnya ini ya. Jadi ini yang nempel di reseptor H1 tadi itu ini. Nah, begitu. Ini kalau kita lihat di sini. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini histamin H1 reseptor lisosim chimera. Nah, ini. Jadi ini sebenarnya ini ligannya ya. Jadi dalam docking itu penting sekali divalidasi. Apa itu validasi? Itu memvalidasi metode, yaitu melalui meliputi software dan target ya. Jadi tiap-tiap software yang berbeda itu harus tervalidasi. Mungkin dengan software A target ini sudah tervalidasi, tapi dengan software B harus kita validasi lagi ya. Nah, apa pentingnya validasi? Kalau nggak valid berarti apapun hasilnya itu tidak bisa kita yakini begitu ya. Seperti berita ya. Berita kalau tidak divalidasi jadi hoax ya. Jadi beritanya bohong. Dokeng juga gitu. Apakah ada? Oh banyak ya. Banyak dokeng yang ada, bukan banyak sih, ada beberapa dokeng itu yang tidak tervalidasi. Akibatnya apa? Nanti kalau dicocokin dengan uji in vitro atau in vivo itu nggak cocok. Makanya ada beberapa orang yang ditawari dokeng nggak tertarik ya.
saya pernah nawarin guru besar di farmasi, nggak usah saya sebut ya. Saya tawarin, bagaimana kalau saya dokengkan? Apa jawabnya? Enggak, Pak Ari. Pengalaman saya dokengnya ke utara, in vitronya ke selatan, enggak matching gitu. Kenapa? Ya kemungkinan karena dokengnya salah, tidak tervalidasi seperti itu. Jadi ini nanti bisa dicopot, kemudian nanti dikembalikan. Ini double kayaknya ininya ligannya double ini. Ini kalau preparasi harus hati-hati karena ini double ini anunya ligannya ya. Jadi dicopot, kemudian nanti bisa dikembalikan. Nah, kemudian nanti dicari yang RMSD-nya di bawah 2 angstrom ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau tidak divalidasi itu ada kelemahan, kemungkinan nanti tidak cocok dengan uji in vitro atau in vivo begitu. Nah, silakan dilanjutkan. Yang bertanya lagi siapa? Selanjutnya saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Dita terkait dengan penetrasi kausus halus. Informasi yang relevan itu adalah nilai human intestinal absorption dan nilai CaCO2. Dapat dilihat bahwa nilai HIA pada senyawa modifikasi dan senyawa 26C ini hampir sama, yaitu sebesar 96,940 untuk senyawa hasil modifikasi dan 95,44 untuk senyawa 26C. Hal ini menunjukkan bahwa modifikasi senyawa tidak banyak memengaruhi penyerapan di usus halus. Apakah menjawab? Gimana? Anda bisa jelasin Jawab, Pak. CaCO2, coba jelasin. Apa itu CaCO2? Dari yang kami baca, kalau CaCO2 itu merupakan sel yang berasal dari adenokarsinoma usus besar manusia yang merupakan jalur pengangkutan obat melalui epitel usus, sehingga penyerapan terhadap sel CO2 ini dapat menunjukkan juga kemampuan absorpsi obat. Ya, jadi di jurnal biasanya dijelasin ya. Biasanya dijelasin, terus di sana ada angka-angkanya ya. Jadi akan lebih baik kalau petunjuknya itu ikut disertakan ya. Ya, karena nanti akan misalnya BBB itu nanti ada ranknya ya, misalnya sekian sampai sekian termasuk lemah, sekian lebih besar dari sekian termasuk kuat ya. Jadi akan lebih baik kalau itu peraturannya atau ketentuannya itu dicantumkan begitu. Nah, jadi dari sini kalian sebenarnya sudah punya modal ya, bahwa modifikasi molekul itu sebenarnya kalau di atas kertas itu nggak susah ya, nggak susah. Nanti akan menjumpai kesusahan kalau sudah memang betul-betul disintesis ya. Jadi sintesis obat, misalnya yang molekul yang Anda sintesis, yang Anda usulkan, ini bisa nggak disintesis ya? Nah, itu gampang-gampang susah. Itu nanti akan kelihatan sekali kalau kita sudah praktek ya. Kalau kita sudah praktek. Mungkin bisa saya berikan contoh ya. Ada dosen itu sangat simpel ya. Idenya itu cuma esterifikasi ya. Jadi alkohol dengan asam karboksilat kan simpel ya. Ternyata apa? Ternyata karena OH-nya ada 3, sedangkan yang mau direaksikan 1, ternyata yang di atas kertas 1 step itu menjadi 7 langkah reaksi. Harus dilindungi, gugusnya harus bertahap sampai 7 langkah. Nah itu nanti
kita tahunya susah atau gampang itu setelah kita praktek ya. Kalau di atas kertas kadang-kadang wah kelihatannya simpel gitu ya. Tapi itu harus harus dicoba. Kalau enggak kita enggak akan tahu. Nah, jadi seperti itu. Kira-kira yang presentasi ini ada yang ikut PIMNAS enggak ya? PKM? Enggak ada, Pak. Ada. Tahun depan harus ikut ya. Tahun depan harus ikut PKM misalnya tentang modifikasi molekul ya, yang sederhana dari desain sampai ke sintesis misalnya ya. Jadi supaya bisa ikut kontribusi ya. Kalau nggak salah sekarang dari farmasi ada 30 berapa ya ikut PIMNAS. Nah, jadi kalian harapan saya tahun depan ikut PIMNAS bisa kalau masih pemula bisa gabung sama kakak tingkat yang semester 5 misalnya begitu. Nah, sehingga nanti diharapkan tentang penemuan obat ini akan lebih maju. Jangan seperti sekarang. Sekarang ini enggak ada satupun ya mahasiswa yang tertarik ya. Jadi skripsinya yang di kimia medisinal itu hampir enggak ada ya. Jadi sangat menyedihkan sebenarnya karena kita itu di farmasi UGM itu sebenarnya dulu terkenal di Indonesia itu karena basic kimia medisinalnya kuat ya. Nah sekarang yang dari 10 SKS menjadi 2 SKS sekarang saya nggak tahu lagi sebenarnya Fakultas Farmasi UGM itu punya ciri khas keunggulan di bidang apa. Kalau dulu di bidang kimia medisinal, kalau sekarang saya nggak tahu di bidang apa. Nah jadi harapannya lebih banyak mahasiswa yang belajar tentang kimia medisinal ya. Karena bagaimanapun juga itu tanggung jawab orang farmasi sebenarnya. Penemuan obat itu sebenarnya tanggung jawab orang farmasi. Dan saat ini tidak ada satupun penemuan obat dari Indonesia, obat sintetik ya. Dari 295 prodi farmasi di Indonesia, itu nggak ada. Termasuk yang universitas besar ya, UGM, UI, ITB, IPB, UNER. Saya tengok visi misinya nggak ada visi misi untuk menemukan obat ya. Walaupun itu harus kerjasama dengan investor, tapi dari segi ilmiah tidak ada. Sehingga saya tengok visi misinya adalah mengelola. Jadi sudah benar kalau kita impor terus. Nah, silakan lanjutkan. Siapa yang mau bertanya? Masih ada? Kalau tidak ada, karena waktunya tinggal 1 menit, mungkin bisa ditutup. Kita lanjutkan ke presentasi yang kedua. Silakan. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang berikut kelompok berapa? Selanjutnya kelompok 4, Pak. Kita izin share screen ya, Bapak. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kita dari kelompok 4, kelas A angkatan 2023, akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait struktur activity relationship, obat sistem saraf pusat, modifikasi obat takrin dalam pengobatan penyakit Alzheimer. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Mutiara Nur Azhara, yang kedua ada Akila Putri Sania Kandi, yang ketiga ada Lydia Apritika Panjaitan, yang keempat ada Jinita Navenaya Putri, dan yang kelima ada Dika Aulia Japa. Nah, berdasarkan judul tadi, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu penyakit Alzheimer dan apa itu senyawa takrin. Apa sih penyakit Alzheimer? Alzheimer merupakan penyakit atau kelainan neurodegeneratif
yaitu kondisi di mana jaringan atau organ kehilangan fungsi dan strukturnya yang ditandai dengan hilangnya memori secara progresif dan penurunan kemampuan kognitif. Penyakit ini merupakan bentuk paling umum dari sindrom demensia dan biasanya menyerang individu yang berusia di atas 65 tahun. Lalu, apa sih itu senyawa takrin? Takrin merupakan obat pertama yang disetujui oleh FDA atau Food and Drug Administration, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berasal dari Amerika Serikat, di mana FDA ini menyetujui senyawa takrin sebagai obat pertama dalam pengobatan Alzheimer disease. Takrin bekerja sebagai penghambat asetilkolin esterase atau ACHE, yaitu enzim yang memecah asetilkolin. Dengan menghambat ACHE, takrin meningkatkan kadar asetilkolin di otak yang diharapkan dapat memperlambat penurunan kognitif pada pasien Alzheimer. Meskipun takrin menunjukkan potensi sebagai pengobatan Alzheimer disease, obat ini akhirnya ditarik dari pasar karena efek samping yang serius, terutama efek hepatotoksisitas atau kerusakan hati dan efek samping kolinergik yang parah. Nah, dari pengantar tadi, di sini kita menemukan sebuah penelitian yang dituangkan dalam sebuah jurnal dengan judul Design, Synthesis, and Biological Evaluation of Donepezil-Takrin Hybrids as Multifunctional Agents with Low Neurotoxicity Against Alzheimer's Disease, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan senyawa hibrida baru yang menggabungkan struktur aktif takrin dan juga donepezil untuk menghasilkan obat multifungsi dalam pengobatan Alzheimer disease dengan toksisitas yang lebih rendah. Target utamanya adalah untuk menghambat enzim asetilkolin esterase atau ACHE dan mengurangi produksi spesies oksigen reaktif atau ROS yang keduanya berperan dalam progresi penyakit Alzheimer. Adapun pendekatan modifikasi dalam jurnal ini yang pertama, hibridisasi molekul dengan donepezil, yaitu para peneliti menggabungkan struktur takrin dengan donepezil, senyawa yang lebih aman dan efektif dalam menghambat asetilkolin esterase. Lalu ada modifikasi pada struktur takrin, yaitu modifikasi seperti penambahan gugus hidroksil, penggunaan penghubung beta amino alkohol, dan juga penggantian gugus piperidin menjadi piperazin. Selanjutnya adalah interaksi dengan situs aktif asetilkolin esterase dan pengurangan hepatotoksisitas. Dan capaian penelitiannya yaitu peneliti berhasil merancang dan mensintesis hibrida baru dari donepezil dan takrin dengan aktivitas inhibisi yang tinggi terhadap asetilkolin esterase dan butyrylkolin esterase. Hasil menunjukkan toksisitas dan efek neuroprotektif yang signifikan serta potensi sebagai agen multifungsi yang dapat menangani berbagai faktor patogenetik dalam pengobatan Alzheimer. Sehingga secara keseluruhan, modifikasi takrin dalam penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitasnya sebagai inhibitor asetilkolin esterase dan menurunkan efek samping hepatotoksisitasnya melalui desain molekul hibrida dengan donepezil. Selanjutnya, mengapa digunakan donepezil? Donepezil digunakan dalam penelitian ini karena efektif sebagai inhibitor asetilkolinesterase untuk meningkatkan fungsi kognitif pada penderita Alzheimer dengan cara memperlambat degradasi asetilkolin yang penting bagi memori dan fungsi kognitif. Lalu untuk mendapatkan obat yang unggul untuk pengobatan Alzheimer, peneliti menggunakan strategi desain fungsi molekuler dengan menggabungkan struktur aktif dari dua inhibitor asetilkolinesterase, yaitu takrin dan donepezil. Nah, senyawa yang di bawah ini adalah takrin. Yang atasnya itu adalah donepezil. Dan itu peneliti mengganti cincin piperidin dengan piperazin pada struktur donepezil, sehingga dapat meningkatkan aktivitasnya terhadap asetilkolinesterase inhibitor. Piperidin adalah senyawa heterosiklik yang berbentuk cincin 6 anggota atau mirip dengan sikloheksana, di mana salah satu atom karbon digantikan oleh nitrogen. Sedangkan piperazin adalah senyawa heterosiklik yang berbentuk cincin 6 anggota, tetapi berbeda dengan piperidin karena memiliki 2 atom nitrogen yang menggantikan 2 atom karbon pada cincin. Atom nitrogen dalam piperazin terletak pada posisi 1 dan 4 dalam cincin dibandingkan dengan piperidin.
Piperazine memiliki 2 gugus fungsi nitrogen basah. Peneliti berasumsi bahwa kombinasi tersebut dapat meningkatkan penghambatan asetilkolinesterase. Oleh karena itu, peneliti mengganti piperidin dalam ekor donpensil dengan piperazine untuk merancang dan mensintesis takrin donpensil. Next. Hasil modifikasi takrin donpensil. Dari hasil modifikasi beberapa senyawa takrin dan nonpensil, senyawa B19 ini adalah hasil modifikasi yang memiliki aktivitas yang paling tinggi. Sehingga dari penelitian tersebut didapatkan yang pertama, senyawa B19 menunjukkan potensi biologis terbaik terhadap asetilkolinesterase dan potensi penghambatan yang baik terhadap butirilkolinesterase. Yang kedua, senyawa B19 memiliki interaksi stabil dengan asetilkolinesterase, serta menunjukkan potensi penghambatan jangka panjang lebih baik dibandingkan senyawa lain yang diteliti di jurnal tersebut. Yang ketiga, senyawa B19 menunjukkan aktivitas neuroprotektif yang signifikan pada sel PC12. Sel PC12 adalah sel lain yang berasal dari jenis tumor adrenal pada tikus yang digunakan dalam penelitian ini. Dan yang terakhir adalah senyawa B19 menunjukkan kemampuan mengurangi produksi spesies oksigen reaktif atau ROS yang terkait dengan stres oksidatif pada sel saraf sehingga melindungi sel saraf dari kerusakan oksidatif yang dapat menyebabkan degenerasi neuron. Apa sih yang dapat disimpulkan? Berdasarkan penelitian yang disajikan dalam jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengembangan senyawa hibrida baru dari kombinasi donepezil dan takrin, terutama pada senyawa B19, sangat menjanjikan sebagai terapi untuk penyakit Alzheimer. Senyawa hibrida B19 menunjukkan aktivitas inhibisi yang tinggi terhadap asetilkolinesterase dan butirilkolinesterase dengan tingkat toksisitas yang rendah, sehingga menjadikannya lebih aman dibandingkan dengan obat takrin saja. Kemudian, senyawa B19 ini juga efektif melindungi sel dari kerusakan yang diinduksi oleh H2O2 dan mengurangi radikal bebas, serta memiliki sifat antiinflamasi yang dapat mengurangi kerusakan neuronal pada penyakit Alzheimer. Kemudian, dengan kemampuannya mengatasi beberapa faktor patogenetik dalam Alzheimer disease secara bersamaan, senyawa B19 ini layak untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai kandidat obat potensial. Dengan penelitian lanjutan yang diperlukan untuk mengeksplorasi efeknya dalam uji preklinis dan uji klinis. Next. Kemudian di sini adalah ada analisis hubungan struktur aktivitas atau struktur activities relationship takrin berdasarkan gugus fungsionalnya. Di sini ada gugus amino. Kalau gugus amino atau gugus NH2 meningkatkan polaritas senyawa dan kemampuannya berikatan dengan situs aktif asetilkolinesterase. Gugus amino ini meningkatkan afinitas takrin terhadap asetilkolinesterase dan memperkuat efek inhibisi. Perubahan gugus ini dapat mempengaruhi seberapa baik takrin berinteraksi dengan enzim. Kemudian di sini ada gugus akridin. Gugus akridin ini merupakan kerangka dasar yang memungkinkan interaksi dengan enzim asetilkolinesterase. Ia memberikan stabilitas dan lipofilitas yang tinggi dan memfasilitasi penetrasi melalui penghalang darah otak. Tanpa gugus ini, potensi obat akan berkurang. Nah, jadi berdasarkan jurnal yang telah dijelaskan sebelumnya dan juga structure activity relationship dari obat takrin, kelompok kami mencoba memodifikasi obat takrin pada gugus NH2-nya. Kelompok kami mencoba menggabungkan antara takrin dengan flavonoid dengan lingkar metilena untuk meningkatkan aktivitas obat sebagai asetilkolinesterase inhibitor dan mengurangi efek toksik dari obat tersebut. Kenapa kami memilih memodifikasi menggunakan flavonoid? Nah, berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya dibahas secara rinci penggunaan flavonoid sebagai metabolit sekunder tanaman untuk pengobatan Alzheimer disease. Dari hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa ternyata senyawa flavonoid memiliki potensi untuk menghambat enzim asetilkolinesterase.
sehingga dapat berpotensi untuk dikembangkan sebagai obat penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer. Dalam modifikasi ini, kelompok kami menggunakan flavonoid golongan isoflavonoid, yaitu isoflavons, karena senyawa tersebut tidak memiliki gugus hidroksil dibandingkan senyawa-senyawa flavonoid golongan lainnya yang memiliki banyak gugus OH. Setelah beberapa kali percobaan menggunakan beberapa golongan senyawa flavonoid, diperoleh hasil yang maksimal pada senyawa golongan isoflavonoid, terutama dalam hal lipofilisitasnya untuk dapat menembus membran sel. Intinya, semakin banyak gugus OH pada senyawa flavonoid, lipofilisitas senyawanya akan semakin berkurang, sehingga kami memutuskan untuk menggunakan senyawa isoflavons. Dengan menambahkan flavonoid pada gugus pakai NH2. kamera biar adik kelihatan udah mandi. Dengan menambahkan flavonoid pada gugus NH2 takrin tersebut, diharapkan aktivitas senyawa usulan modifikasi kami ini, yaitu dilimalitakrin, dapat memiliki aktivitas yang lebih baik sebagai asetilkolin esterase inhibitor. Next. Kemudian kami melakukan analisis farmakokinetika senyawa menggunakan Swiss ATME dan diperoleh hasil sebagai berikut. Pada senyawa hasil modifikasi kami dapat terlihat bahwa bobot molekulnya lebih kecil daripada senyawa modifikasi takrin donepezil. Semakin kecil bobot molekul obat, maka semakin mudah obat tersebut menembus sel dan jaringan, sehingga dapat meningkatkan efektivitasnya. Di sini juga dapat terlihat bahwa pada kedua senyawa, nilai gastrointestinal absorption-nya sudah tinggi. Artinya, kedua senyawa tersebut memiliki kemampuan yang baik untuk diabsorpsi dalam saluran pencernaan. Selanjutnya, pada bagian log-KP skin permeation, senyawa hasil modifikasi kami menunjukkan nilai yang lebih tinggi daripada senyawa modifikasi takrin donepezil. Semakin negatif nilai log-KP, artinya semakin rendah kemampuan zat untuk menembus kulit. Selain itu, kedua senyawa juga sudah memenuhi syarat Lipinski, yaitu serangkaian aturan yang digunakan untuk memprediksi kelayakan suatu senyawa sebagai obat. Namun, pada senyawa modifikasi takrin donepezil, terdapat satu pelanggaran di mana bobot molekul senyawanya lebih dari 500, yang mungkin dapat berpengaruh terhadap absorpsinya. Dan yang terakhir, kedua senyawa sama-sama memiliki bioavailability score sebesar 0,55 yang sudah cukup baik. Next. Selanjutnya, kami juga melakukan analisis dengan Swiss target. Tadi sudah dijelaskan bahwa obat takrin itu targetnya adalah enzim asetilkolin esterase dan butyrylkolin esterase. Nah, pada analisis ini dapat diketahui bahwa kedua senyawa tersebut sudah memiliki probabilitas yang menarget pada kedua enzim, yaitu enzim asetilkolin esterase dan butyrylkolin esterase. Hanya saja probabilitas pada senyawa modifikasi kami lebih besar daripada senyawa modifikasi takrin donepezil. Artinya, senyawa modifikasi kami memiliki aktivitas yang lebih tinggi dalam menarget enzim-enzim tersebut. Kemudian dogging score antara takrin dan dilimalitakrin. Pada takrin dihasilkan Vina score sebesar negatif 9,0. Kemudian pada dilimalitakrin dihasilkan Vina score negatif 13,3. Berdasarkan hasil dogging dengan menggunakan CpDox2, senyawa modifikasi takrin memiliki Vina score yang lebih negatif dari senyawa takrin saja. Nilai Vina score yang lebih negatif menunjukkan afinitas pengikatan yang lebih tinggi terhadap reseptor. Next. Kami juga melakukan uji toksisitas antara takrin dan dilimalitakrin. Dalam penelitian terkait obat, terutama untuk penyakit seperti Alzheimer, penting untuk mengevaluasi potensi toksisitas dari senyawa yang akan digunakan sebagai terapi. Karena meskipun efektif secara farmakologis, senyawa dengan toksisitas tinggi dapat menyebabkan efek samping yang berbahaya. Nah, pada takrin, predicted LD50. LD50 adalah dosis yang menyebabkan kematian pada 50% dari populasi yang diuji, biasanya pada hewan percobaan. Nilai ini menunjukkan tingkat toksisitas akut.
Semakin kecil nilainya, semakin berbahaya senyawa tersebut. Pada takrin memiliki LD50 sebesar 40 mg per kilogram, yang menunjukkan bahwa senyawa ini cukup beracun. Predicted Toxicity Class Takrin. Takrin masuk dalam kelas toksisitas 2. Pada skala umum, kelas 1 adalah yang paling toksik, dan kelas 6 yang paling aman. Kelas 2 berarti takrin berpotensi menyebabkan efek samping serius pada dosis tertentu. Kemudian ada average similarity, yaitu 100%. Presentasi kemiripan senyawa ini dengan senyawa lain yang sudah diketahui cukup tinggi, sehingga memudahkan untuk memprediksi karakteristik toksisitasnya. Kemudian ada prediction accuracy. Akurasi prediksi menunjukkan seberapa pasti model prediktif ini dalam menilai toksisitas senyawa berdasarkan data yang ada. Akurasi 100% berarti prediksi mengenai toksisitas takrin sangat dapat diandalkan. Kemudian pada dilimalitakvin, predicted LD50 dilimalitakvin jauh lebih tinggi daripada takrin, yaitu 1000 mg per kilogram. Ini menunjukkan bahwa senyawa ini jauh lebih aman karena dosis yang diperlukan untuk menyebabkan kematian pada 50% dari populasi hewan percobaan jauh lebih besar. Kemudian pada predicted toxicity class, senyawa ini masuk dalam kelas 4, yang berarti resiko toksisitasnya lebih rendah dibandingkan takrin. Ini menunjukkan potensi yang lebih besar untuk digunakan dalam terapi jangka panjang tanpa efek samping yang parah. Kemudian ada average similarity, yaitu 56,54%. Kemiripan dengan senyawa lain yang telah diuji yaitu 56,54%. Persentase ini lebih rendah dibandingkan takrin yang mungkin menunjukkan bahwa dilimalitakvin adalah senyawa baru atau kurang umum dibandingkan takrin. Sehingga model prediksi memiliki data lebih sedikit untuk membuat estimasi toksisitasnya. Kemudian ada prediction accuracy, yaitu 7,38%. Ini berarti prediksi mengenai toksisitas dilimalitakvin cukup dapat diandalkan meskipun tidak sekuat prediksi untuk takrin. Next. Kemudian kesimpulan yang dapat kami sampaikan yaitu senyawa dilimalitakvin memiliki aktivitas lebih tinggi sebagai asetilkolin esterase inhibitor sehingga berpotensi untuk digunakan dalam pengobatan Alzheimer disease. Kemudian, senyawa dilimalitakvin memiliki efek samping toksisitas yang lebih rendah dibandingkan obat takrin sehingga lebih aman untuk digunakan. Berikut ini referensi yang kami gunakan untuk menentukan hasil diskusi kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, kalau gitu terima kasih yang sudah presentasi. Sebelum saya buka pertanyaan, saya mau nanya, yang presentasi tadi usul molekul baru tadi dari jurnal atau dari kalian yang coba tadi yang mana? Terakhir tadi. Nah, itu dilimalitakvin itu usul kalian atau dari jurnal? Kalau modifikasinya itu berdasarkan usul kami, Pak, itu namanya juga kami yang buat, tapi dasarnya itu kami cari dari jurnal, Pak. Oh iya, tapi beda. Usulnya beda toh dengan yang di jurnal? Iya, beda, Pak. Oke. Dan kalian mendokeng kan? Betul, Pak. Pakai apa? Kami kalau dockingnya kami menggunakan CB-Docs 2. Targetnya 1 ACC tadi, bukan? Kode PDB-nya apa? Targetnya asetilkolin esterase ya? Asetilkolin esterase. Kodenya 1 ACC bukan? Iya, Pak, betul. Oke, jadi didokeng di situ. Anda validasi enggak? Belum, Pak. Ya, jadi ini menarik karena apa? Karena saya sering kuliah Alzheimer ya. Nah, jadi sebelum saya buka pertanyaan, komentar saya, ini usulnya molekulnya tadi kan bagus ya. Nah, tapi pertanyaannya gini, ya. Jadi teori dan praktek itu kan agak beda ya. Nah, pertanyaannya kira-kira kalian sintesis ini bisa enggak? Ya, memang kalian belum dapat ilmunya ya. Tapi sekarang ada enggak ya? Kayaknya enggak ada ya. Mata kuliah sintesis, desain sintesis ada enggak ya? Saya lupa.
Dulu ada semester 5, sekarang dihapus kali ya. Jadi mestinya kalian harus punya bekal ilmu namanya desain sintesis. Jadi dari molekul ini bagaimana mensintesisnya. Kalau desain molekul itu molekulnya belum ada. Kalau desain sintesis molekul gambarnya sudah ada, tapi cara bikinnya yang Anda desain dulu, dipotong di mana begitu ya. Jadi komentar saya idenya bagus, tapi pelaksanaannya sintesis apa sintetable-nya nanti bisa dibuat enggak, itu yang masih dipertanyakan gitu ya. Nah tentu nggak apa-apa untuk latihannya, tapi kedepannya tentu nanti Anda akan ditanya misalnya gimana cara bikinnya, berapa rendemennya dan seterusnya ya. Juga yang perlu saya tekankan di sini adalah saya yakin ya, seyakin-yakinnya senyawa ini yang kalian dokengkan, benar nggak? Betul, Pak. Betul. Kira-kira salah nggak? Karena kalian nggak dapat pelajaran metabolisme obat ya. Jadi mungkin pernah saya singgung ya. Jadi semua molekul ya, ini hanya salah satu, peraturannya banyak banget di metabolisme obat. Salah satunya, kalau ada struktur molekul, ada benzen, terus tersubstitusi, ya, itu kemungkinan nanti akan di posisi para itu akan terjadi hidroksilasi ya. Jadi di sini ada benzen yang itu kemungkinan nanti bisa tersubstitusi sehingga yang didokengkan adalah OH-nya hidroksi, seperti tamoxifen ya. Tamoxifen itu kan yang didokengkan hidroksitamoxifen bukan tamoxifen ya. Nah ini nanti akan bisa ditengok pemasukan gugus OH-nya di sebelah mana di benzen yang itu yang tersubstitusi itu kan ada benzen yang itu ujung sama ujung itu ya. Nah itu. Tapi nggak apa-apa. Sekarang silakan nanti saya komentari lagi. Ya, silakan dibuka pertanyaan. Baik teman-teman, apakah ada pertanyaan? Saya izin bertanya. Ya, silakan. Bagaimana kelompok kalian memastikan bahwa modifikasi senyawa itu tidak hanya meningkatkan afinitas terhadap ACHE, tetapi juga tetap aman bagi tubuh, terutama dalam hal toksisitas. Terima kasih. Baik, pertanyaan akan kita tampung dulu. Apakah ada yang lain ingin bertanya? Aku mau nanya. Boleh, silahkan. Dari presentasi kelompok 4 tadi, bagaimana peran modifikasi gugus akridin pada senyawa B19 dalam meningkatkan lipofilitas dan penetrasi blood-brain barrier dibandingkan dengan struktur si tekren aslinya? Baik, mungkin pertanyaan akan kita tampung dulu untuk silakan. Ya, silakan. Mungkin kita izin menjawab pertanyaan dari Sinta tentang pertanyaan dari Riva tentang hal toksisitas. Itu dalam hal ini kita menggunakan berbagai uji itu seperti yang Swiss ATME yang tadi sudah dijelaskan di slide ini. Nah, itu kita menggunakan alat
kayak website gitu seperti Protox 3. Ini kan, nah, jadi dari sini tuh kita dapat memanfaatkan skor docking untuk memprediksi bagaimana sih interaksi molekulernya itu yang lebih stabil gitu. Nah, jadi dari hasil itu kita tahu bahwa senyawa B19 itu punya toksisitas yang lebih rendah dibanding takrin pada umumnya gitu. Jadi akhirnya kita memilih senyawa itu untuk di docking seperti itu. Apakah menjawab pertanyaan dari Riva? Sudah menjawab, terima kasih. Ya, silakan yang lain udah lu. Kemudian saya izin menjawab pertanyaan dari Sinta, ya, tentang peran modifikasi gugus akridin. Nah, gugus akridin pada obat akrin itu pada yang senyawa B19 tadi itu merupakan kerangka dasar yang memberikan lipofilisitas paling tinggi dari senyawa-senyawa lainnya. Nah, modifikasi pada gugus ini termasuk penambahan struktur dari donepezil itu sendiri meningkatkan kemampuan senyawa untuk masuk ke dalam sistem saraf pusat yang merupakan tempat kerja utama untuk menghambat asetilkolin esterase dalam pengobatan Alzheimer. Nah, ini memberikan B19 keunggulan dibandingkan takrin asli yang memiliki keterbatasan dalam aspek tersebut. Apakah menjawab, Sinta? Menjawab, terima kasih. Baik. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Permisi kelompok 4, saya izin bertanya. Sebelumnya terima kasih atas penjelasannya. Dari penjelasan yang sudah dijelaskan tadi, saya ingin bertanya mengenai bagaimana efektivitas dalam inhibisi asetilkolin esterase dan pengurangan toksisitas dari perbandingan senyawa B19 dengan senyawa turunan takrin lainnya yang telah dimodifikasi. Terima kasih. Baik, pertanyaan akan kita tampung terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin izin bertanya ke kelompok 4, apa sih perbedaan aktivitas dari senyawa B19 yang udah dijelasin tadi dibandingin dengan obat Alzheimer yang udah ada di pasaran, contohnya kayak rivastigmine atau galantamine. Mas? Baik, izinkan kelompok kami untuk berdiskusi terlebih dahulu ya. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Audia. Pertanyaannya tadi, bagaimana senyawa B19 dibandingkan dengan senyawa turunan takrin lainnya yang telah dimodifikasi dalam hal efektivitas inhibisi asetilkolin esterase dan pengurangan toksisitasnya. Dibandingkan dengan senyawa turunan takrin lainnya, B19 menunjukkan aktivitas inhibisi yang lebih tinggi terhadap asetilkolin esterase dan butilin esterase serta memiliki toksisitas yang lebih rendah, terutama terkait dengan hepatotoksisitas. Modifikasi struktural seperti penggantian piperidin dengan piperazin dan penambahan unsur donepezil pada gugus akridin memberikan B19 stabilitas yang lebih baik dan efek neuroprotektif yang signifikan, membuatnya lebih unggul dalam hal keamanan dan efektivitas dibandingkan turunan takrin lainnya. Bagaimana Audrey, apakah bisa menjawab? Sudah terjawab kelompok 4, terima kasih.
Ada lagi pertanyaan? Selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Karin soal bagaimana perbedaan senyawa B19 dibandingkan dengan obat Alzheimer lainnya seperti rivastigmine atau galantamin. Nah, berdasarkan jurnal yang kami baca, senyawa B19 itu menunjukkan aktivitas inhibisi yang lebih kuat terhadap asetylcholinesterase dan butyrylcholinesterase, serta memiliki efek neuroprotektif yang signifikan. Nah, selain itu, toksisitas senyawa B19 ini lebih rendah dibandingkan senyawa takrin, sehingga menjadikannya lebih aman. Dibandingkan dengan rivastigmine dan galantamin, senyawa B19 ini memiliki potensi multifungsi yang lebih luas karena juga mengurangi produksi radikal bebas yang terkait dengan stres oksidatif. Apakah menjawab, Karin? Menjawab, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, masih ada. Kalau masih mungkin saya akan memberikan ini ya sedikit komentar. Coba saya dikasih kesempatan share screen coba. Oke, jadi ini menarik. Kenapa? Karena saya sering kuliah. Ya, jadi targetnya itu adalah ini ya, 1 ACC ini ya. Jadi kuartener ligand binding to aromatic residue ya. Dan di sini ligan aktif atau referen ligan di sini adalah takrin ya. Jadi takrin itu sebagai sebagai obat di sini ya. Jadi nempel di enzim asetylcholinesterase itu takrin ya. Nah, ini strukturnya takrin ini ya. Takrin ini ya. Nah, seperti ini ya. Jadi penelitian yang bagus adalah antara in silico, antara docking dengan in vitro atau in vivo itu matching, harus matching ya. Nah, di sini bisa dijelaskan sangat bagus ini. Kenapa? Kenapa kok takrin itu kok bisa sebagai inhibitor asetylcholine esterase ya? Karena apa? Karena kalau kita lihat dari skor dockingnya, kebetulan yang pertama dulu adalah divalidasi ya. Jadi ini divalidasi dulu ya. Jadi kalau kalau mau kita cek ya, kebetulan saya sudah ngerjakan validasinya. Ya, jadi ini validasi 1 ACC. Nah, ini kalau hasilnya adalah 0,4224 angstrom ya. Jadi kebetulan ini bagus sehingga layak untuk kita jadikan untuk mendesain molekul ya. Nah, jadi ini seperti ini. Kalau kita buka pakai software. Jadi dalam mendocking itu yang pertama adalah validasi. Karena apa? Karena itu kuncinya. Kalau nggak tervalidasi itu nanti nggak bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi harus ada validasi. Kita akan lihat bukti validasi yang menggunakan ada gambarnya gitu ya. Jadi kalau tidak ada gambarnya itu bisa aja ditipu kita ya. Kuliah semester kasar. Nah, 7. Kuliah semester kasar ini. Kimia medan. Diskusi. Wah, ini terlalu dalam ya. Terlalu dalam, jadi harus dipindah. Ini. Nah, ininya supaya ini harus dipindah ini. Terlalu dalam, jadi si itunya nggak mau kita taruh di D.
Ini apa? Ini udah. Ya udah ini kan apa ada ini. Nah, sekarang kita lihat ya, kita lihat. Jadi tadi udah valid, terus kita lihat hasilnya. Nah, ini. Nah, jadi takrin itu skodok yang ratanya itu minus 91 ya. Ratanya. Nah, asetilkolin itu minus 70. Jadi lebih stabil takrinnya, makanya bisa menggeser. Jadi kalau kalian mendesain molekul, misalnya kalah dengan takrin, itu bukan berarti nggak bisa jadi inhibitor. Yang harus dijadikan pembanding adalah asetilkolin. Asetilkolinnya didokengkan. Jadi tidak harus minus 91, misalnya minus 80, bisa juga geser asetilkolin gitu. Nah tadi donepesil tadi kalau didokengkan itu minus 102 ya. Minus 102 ya. Nah, jadi pakai software apapun itu harusnya sesuai ya. Ini saya pakai software plan. Kalau misalnya pakai software Moe atau yang lain itu mesti lebih stabil kalau dokengnya benar begitu ya. Jadi seperti ini. Nah, desain saya itu minus 112, lebih bagus dari donepesil dan sintesinya satu langkah. Dan ini sudah saya patenkan, tapi untuk analgetik ya. Nah, analgetik saya kalau untuk Alzheimer itu minus 94, masih kalah dengan donepesil, tapi kalau MH 2011 itu lebih poten ya. Ini belum saya patenkan sebagai Alzheimer, anti Alzheimer begitu. Nah, kalau kita lihat yang tadi, molekul kalian tadi. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Ini molekul kalian tadi itu dibuat 10 konformasi dan kemudian kita simpan untuk kita dokengkan ya. Nah, jadi kalau mau kita dokengkan itu tinggal mendokengkan. Kita buktikan ya. Dengan software plan apakah yang kalian desain itu memang cocok ya. Jadi kita lihat itunya dari mana tadi, kuliah semester Gasal ini. Ya, jadi ini kita lihat di sini diskusi pertemuan keempat. Nah, ini sudah saya preparasi Dili, saya kasih kode Dili namanya. Ini udah ada liganya ya. Kita akan tengok punya kalian ini sekuat apa ya. Cocok enggak dengan ini? Lens, spasi, strip, mode, bind, replikan, titik moltu, spasi, 5 itu bahasa Linux, protein, titik moltu. Enter. Ada yang nggak benar? Pasti ada yang salah ini ya. Oh ini kan B-nya itu belum ke ini. B-nya belum ke pencet karena keyboard saya nggak ada yang kurang bagus ya. Nah jadi harusnya bind, mode bind harusnya. Nah ya, jadi ini binding side, center dan radius ya. Jadi kalau kita lanjut nanti akan kelihatan. Nah ini kelihatan ya, skodokeng ya. Skodokeng dari senyawa Dili ini berapa ini? Kita tengok ya. Kalau yang asetilkolin tadi kan minus 70-an ya. Kalau takrin minus 90-an. Donisebin minus 100-an. Nah ini berapa? Kalau dari yang Anda kerjakan lebih bagus dari donisepil ya? Donepesil atau donisepil? Halo? Donepesil. Ini lebih bagus dari donepesil atau kurang bagus?
Halo? Masih adakah mahasiswanya? Kok nggak Dari bersuara? yang kita coba kemarin itu masih lebih bagus Doni Pezil, Pak. Oh ya, cocok berarti. Ini minus 99 ya. Jadi pakai sumber apapun itu kan jadinya matching ya. Jadi selama dia itu metodenya benar pasti ya. Jadi ini seperti ini ya. Nah ini minus 99 sedangkan Donepesil tadi minus 100-an ya. Jadi lebih bagus Donepesil. Nah, dan ini bisa diuji dengan statistik. Apakah berbeda atau berbeda bermakna atau enggak ya. Nah itu bisa diuji statistik kalau lewat plan. Nah kita akan lihat kalau Donepesil tadi ininya berapa apa Donepesilnya di sini anu apa kebetulan tidak ini ya. Bisa kita bandingkan dengan validasinya nanti ya. Validasinya itu kalau ada apa namanya redocking-nya sudah dibuat belum sini ini ya. Nanti akan kita buat sebentar ya interaksinya kira-kira seperti apa desain kalian ya. Oh ini ada minus 100 juga ya. Nah ada kemungkinan tidak berbeda bermakna bisa juga ya. Walaupun angkanya nanti lebih kecil atau kurang ya, kurang stabil tapi bisa jadi perbedaannya tidak bermakna. Oh, sambil nunggu ini mungkin ada yang bertanya, silakan. Bisa bertanya pada yang presentasi, bisa juga. Kalau yang hasil dongeng kalian tadi sudah ada ini interaksinya dengan enzim belum? Belum ada, Pak. Belum ada. Jadi bisa diketahui lewat leak plot ya, leak plot atau PMOL. Ini cukup ada yang minus 102 juga ini. Jadi bisa jadi kalau membandingkan visualisasi, itu saya anjurkan jangan pakai PDB yang asli. Kenapa? Karena nggak fair kita ya. Kita kan hasil komputasi, jadi harusnya dibandingkan juga dengan validasinya, dengan redocking ya. Jadi kalau ada yang membandingkan dengan PDB asli, ya nggak fair ya. Jadi harusnya bandingkannya jangan dengan yang asli ini. Kalau yang asli ini apa? Filenya. Yuk. Nah, jadi bandingannya jangan yang asli. Kalau yang asli jelas nanti nggak fair ya. Nah seperti ini. Ini yang aslinya, asli penelitian basah ya. Kalau yang anu kita buat PDB sendiri, PDB hasil redocking gitu. Bisa kita tengok. Baru angka 6, 7. Nah, jadi kalau mau dikerjakan
itu bandingkannya harus di sini ya. Harus dengan hasil redocking. Nah, jadi ini redockingnya 9229 ini 3, 924 ya. 4. Ya, jadi yang ke-9 ya. Jadi yang ke-9 mestinya yang dijadikan pembanding ya. Jadi yang ke-9 itu yang ini. Setelah 8 10 itu 8 10 9. Nah ini. Ini yang harus dijadikan pembanding. Udah ada. Ya. Jadi udah selesai belum ya? Dikit lagi ya. Kita akan membandingkan ya. Akan membandingkan hasil itu yang presentasi tadi. Ini kayaknya ya. Oh, kayaknya ini terlalu jauh tadi ya. Yang pengen tahu biar ini. Tinggal 2 lagi. Ada pertanyaan sambil nunggu? Masih ada sekitar 10 menit ya. Jadi ini hasil docking kalau dibandingkan dengan Takrin masih lebih bagus ya dengan software plan. Ya, dikit lagi kita akan mencoba visualisasi hasil usul modifikasi molekul dari kelompok ini ya. Jadi ini akan kita taruh di ini. Taruh di D aja biar mudah nih ya caranya nyari biar mudah. Sama Done siapa tadi Dili. Ini 10. Ini udah selesai ya. Sudah selesai sehingga ini bisa kita ya, jadi Dili ini tadi bisa kita ini hasilnya, hasil docking barusan. Base rankingnya tadi, ini rekaman dari running docking tadi. Ya, jadi di sini yang paling bagus adalah minus 102 ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Ya. Ini minus 102, 5, 6, 7.
Berarti yang ketujuh yang paling bagus ya. Yang ketujuh. Ini akan kita pakai untuk memvisualisasi ya. Jadi yang ketujuh, 7 itu setelah 6, 10 ya. Setelah 6, 10, 7 ini kita taruh di Dili. Nah, seperti ini. Kemudian ini akan kita copy. Kita taruh di D ya, di D. Nah, ada yang bertanya sampai sini? Ini biar langsung praktek ya, biar langsung praktek dari Anda mengusulkan itu bisa kita lihat ya. Ini molto. Terlalu panjang, jadi bingung dia. Tidak bermasalah ini ya. Ini terlalu dalam. Ya, sayang sekali ini. Waktunya mepet ya, jadi ya udah. Karena waktunya terbatas, kita anu aja di sini. Hasilnya aja ya. Jadi result tadi akan kita bandingkan. Jadi kita sebut Dili ini ya. Kita copy. Nah, kita namai Dili. Kalau kita rata, maka ratanya adalah minus 99 ya. Jadi kemungkinan memang berbeda secara bermakna dengan Doniseville ya, dengan Doniseville. Kalau kita lihat angkanya, kelihatannya memang ini ya. Ini masih lebih bagus dibanding Takrin ya. Bahkan dibanding Alketika masih menang ya, tapi dibanding MH2 2011 itu masih kalah. Dibanding Rivastigmine ini obat Alzheimer juga masih lebih bagus ya. Tinggal masalahnya adalah cara sintesisnya ya. Prakteknya mudah nggak mensintesis molekul tadi untuk dibuktikan secara in vivo. Nah itu tambahan dari saya, silahkan dilanjutkan atau mau apa? Bisa satu pertanyaan lagi kalau mau. Baik teman-teman, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada karena waktunya habis ya, mungkin silakan ditutup untuk kelompok ini, kelompok A. Baik, terima kasih teman-teman. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harapannya ya, sebelum saya tutup, harapannya kalian kalau baca jurnal gini, kalau seperti tadi ya, oh ada dongeng, coba dipraktekkan. Software-nya beda nggak apa-apa, tapi secara relatif nanti pasti akan sama ya. Jadi kayak tadi toh, ternyata setelah saya buktikan dengan software saya kan memang lebih bagus ya dibanding Takrin ya. Tapi kurang bagus dibanding apa yang Donepesil. Ya, begitu ya. Jadi karena SKS kita terbatas cuma 2 SKS, jadi harapannya kalian belajar sendiri ya. Kalau perlu buka YouTube di internet begitu. Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri. Alhamdulillahirobbilalamin diskusi untuk grup
atau kelas A ini udah selesai tugas saya ya. Kita akhiri alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, mari. Terima kasih, Pak. Ya.